Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika Edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi induksi elektromagnetik. Di video sebelumnya, kita sudah pelajari besarnya induksi elektromagnetik ya, menurut hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi, di sini GGL-nya itulah minus N d flux medan magnet per dt. Ya. Nah, di sini untuk ini adalah GGL, gaya gerak listrik. Ya, satuannya volt. Kemudian N-nya itu adalah banyaknya lilitan, yaitu tidak ada satuan, di sini banyaknya lilitan. Kemudian di sini flux magnet. Ya, di sini adalah flux magnet. Ya, satuannya Weber. Kemudian di sini d flux per dt, d flux magnet per dt itu artinya laju perubahan flux magnet. Satuannya Weber per sekon. Oke. Nah, dari GGL sini kita tahu bahwa untuk flux magnet sendiri ya, itu jika arah medan magnetnya itu adalah, kalau saya gambarkan, tegak lurus dengan bidang kumparan atau dengan bidang loop. Jadi, kalau di sini saya buat garis normalnya, garis normal tentunya tegak lurus dengan bidang gitu. Kemudian, jika di sini adalah tegak lurus, ya, menembus suatu loop di sini, ini adalah B-nya. Maka untuk flux magnet itu adalah B kali A. Oke. B kali A. A di sini adalah luas bidang atau penampang dari loopnya. Oke. Jadi di sini adalah B kali A, di mana B di sini adalah kuat medan magnet. Kuat medan magnet. Ya, satuannya Tesla, ya, atau sama dengan Weber per meter persegi. Kemudian A di sini adalah luas bidang kumparan atau loop ya. Kita bisa luas bidang kumparannya atau loopnya. Satuannya meter persegi. Nah, itu jika tegak lurus dengan bidang, ya, atau berimpit dengan garis normal, di mana N di sini adalah garis normal. Oke, bidang loop. Oke. Nah, jika membentuk sudut antara medan magnetnya dengan garis normalnya, ya, jadi seperti ini misalkan. Kalau saya gambarkan, tuh. Kemudian ini adalah garis normal bidangnya. Ini kan selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jika medan magnetnya itu membentuk sudut, misalnya seperti ini. Ini B-nya. Ke sana, gitu ya, menembus ya. Berarti ada sudut yang dibentuk ya antara garis normal
dengan medan magnetnya. Ini theta ya. Sudut yang dibentuk itu theta. Oke. Berarti untuk flux magnetnya, flux magnet itu adalah B kali A, itu harus diproyeksikan tegak lurus. Maka kalau diproyeksikan tegak lurus, berarti kan mengapit sudut, berarti cos theta. Gitu ya. Nah, ini untuk yang arah medan magnetnya membentuk sudut dengan garis normal bidang loop. Karena di sini GGL itu adalah D flux magnet per dt, maka bisa kita masukkan ya flux magnet ini ke dalam persamaan itu, jadi minus N ya. Di sini berarti adalah D. Nah, fluxnya ini kita tulis B kali A cos ya omega cos theta per dt. Nah, di video sebelumnya kita sudah menurunkan untuk artinya B-nya tetap, A-nya berubah. Kemudian juga A-nya tetap, B-nya atau medan magnetnya berubah. Ya, sudah di video sebelumnya keduanya. Nah, sekarang jika medan magnetnya tetap dan luasnya tetap, maka yang perubahannya adalah theta. Nah, theta di sini adalah, kita tahu theta adalah omega kali T. Jadi kita tuliskan minus N, jadi B-nya itu konstan, medan magnetnya konstan, juga luas penampang loopnya, kumparannya konstan, maka tinggal kita turunkan cos, nah tetanya adalah omega T per dt. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan GGL yang dihasilkan pada generator ya, untuk selanjutnya. Kenapa? Karena generator itu kan kumparannya yang berputar di dalam medan magnet ya. Nah, sekarang kita turunkan dulu secara matematisnya. Nanti untuk cara kerja generator nanti akan kita terangkan selanjutnya. Maka di sini bisa kita tuliskan GGL. Nah, ini kan turunan dari cos omega T. Maka omeganya kalikan ke depan ya. Dan kita tahu bahwa turunan dari cos itu min sin. Jadi bisa saya tuliskan minus N B kali A omega, gitu ya, omega keluar, dikali turunan cos itu ya, D cos per dt itu adalah min sin omega T. Nah, seperti ini. Maka kalau min ini dikalikan min sini, maka jadi positif, jadi N B A kali omega sin omega T di sini. Di mana omega itu adalah kecepatan sudut putaran dari kumparan. Jadi sini omega di sini adalah kecepatan sudut kumparan atau loopnya ya. Satuannya radian per sekon. Kemudian di sini N-nya juga banyak lilitan, jelas ya. B-nya adalah medan magnet ya, B-nya adalah kuat medan magnet, A-nya luas bidang kumparan. Nah, sekarang kalau untuk mencari nilai maksimum dari GGL-nya ya, nilai maksimum dari GGL-nya. Jadi untuk GGL maksimum ya, kita tahu untuk nilai maksimum dari sin itu kan 1, nilai maksimum dari sin 1. Sehingga ini adalah GGL maksimumnya. Jadi banyaknya lilitan kali kuat medan magnetnya kali luas penampangnya dan kali kecepatan sudutnya, ini adalah GGL maksimumnya. Gitu, Sobat Action. Kita bahas contoh soalnya ya. Contoh di sini. Di sebuah kumparan. Oke.
berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm kali 40 cm berputar pada poros yang sejajar dengan panjangnya. Oke. Kumparan terdiri dari 200 lilitan dan berputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit dalam medan magnet ya. Medan magnet homogen 0,08 Tesla. Oke. Pertanyaannya di sini, tentukan GGL induksi sesaat ketika sudut antara medan magnet dan bidang kumparan ya. Misalkan untuk yang A di sini 0 derajat, kemudian B 60 derajat dan C-nya 90 derajat. Oke ya. Di sini sebuah kumparan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm kali 40 cm. Jadi kalau saya buat sketsanya, misalkan ini kumparannya. Nah, seperti ini. Ya. Ini terdiri dari berapa lilitan gitu ya. Jadi ini bisa lilit terus gitu ya. Kemudian berputar pada poros yang sejajar dengan panjangnya. Jadi kalau ini panjangnya, ini porosnya. Nah, berputar. Berarti begini, seperti ini. Oke. Kemudian, ya, kecepatannya tuh adalah 3000 putaran per menit. Ini terdiri dari 200 lilitan. Ya. Jadi ini putarannya seperti ini. Ya, ini adalah kumparan. Bisa saya tuliskan, berarti N-nya di sini adalah 200. Oke. Kalau panjangnya ini adalah 40 cm dan di sini adalah 30. Ya, dari sini ke sini. Maka kita bisa dapatkan luas penampang kumparannya, ya, luas loopnya ini berarti. Yaitu kalau 40 cm itu kan 0,4 ya. 0,4 meter kali 0,3 meter. Maka akan kita dapatkan 0,12 meter persegi. Itu luas loopnya, penampangnya. Kemudian di sini ada kecepatan 3000 putaran per menit. Itu artinya kecepatan sudutnya. 3000 putaran. Saya tulis put gitu ya, putaran per menit. Artinya per 1 menit. Nah, kita harus bikin dalam satuan radian per sekon. Untuk satu putaran itu adalah 2 pi radian per sekon. Jadi kalau di sini bisa saya tuliskan 3000 kali 2 pi radian per 60 sekon. Jadi bisa kita bagi di sini. Gitu ya. Ini adalah, kalau ini coret 1, berarti kan 300 bagi 6, itu adalah 50. Maka 50 kali 2 pi, itu adalah berapa?
100 pi radian per sekon. Kemudian di sini ada B-nya 0,08 Tesla. Oke, nah kita jawab satu persatu ya di sini. Ketika sudut antara antara medan magnet dan bidang kumparannya 0 derajat. Kita tahu bahwa untuk persamaan GGL di sini itu kan adalah di sini kan kumparan dalam medan magnet artinya N B A kali omega sin omega T. Gitu ya. Tentunya yang dimaksud di sini omega T adalah omega T itu theta. Jadi bisa saya tuliskan adalah GGL sama dengan N B kali A omega sin theta. Nah, harus tahu dulu yang dimaksud dengan theta itu adalah kalau ini bidang kumparannya, kemudian saya tarik garis normalnya, ya, nah seperti inilah, ini garis normal. Tentunya nih gambarnya gambar perspektif ya. Artinya ketika ada medan magnetnya, ini bentuk sudut theta, maka yang dimaksud dengan theta adalah antara garis normal dan medan magnetnya, bukan dengan bidangnya. Nah, kalau dengan bidang berarti ini. Nah, anggaplah ini alfa misalnya. Jadi, yang dimaksud dengan sudut antara medan magnet dan bidang kumparan berarti ini alfanya. Jadi, kalau di sini saya tuliskan alfanya itu adalah 0 derajat untuk yang A, maka tetanya di sini adalah 90 derajat min alfa. Gitu. Jadi, theta sama dengan 90 derajat dikurang 0. Itu adalah 90 derajat. Oke ya. Jadi, GGL-nya di sini bisa kita tuliskan. N-nya kita masukkan, yaitu 200. Gitu ya. B-nya itu 0,08. Oke. 200 dikali 0,08 dikali A. A di sini adalah luas kumparannya, luas bidang kumparan 0,12 dikali dengan sin omega dulu ya. Omeganya itu adalah 100 pi dikali sin 90. Gitu. Oke. Nah, sin 90 adalah 1 ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini GGL sama dengan ini dua angka di belakang koma kita coret dengan 0 di sini. Ini coret semua. Juga dua angka, ini juga coret. Maka 2 kali 8 kali 12, terus kali sin 90 adalah 1. Maka hasilnya 192 pi volt di sini. Oke. Nah, sekarang berarti di sini kalau sin 90, maka ini adalah sama saja GGL maksimumnya. Gitu ya. Oke. Sekarang yang B. Yang B, alfanya itu adalah 60 derajat. Berarti 60 derajat di sini, maka tetanya bisa kita tuliskan 90 dikurangi 60 derajat. Jadi hasilnya 30 derajat. Nah, GGL itu kan N, B, A, omega kali sin theta. Gitu ya. Nah, di sini sama dengan GGL maksimumnya. Ya. Tadi GGL maksimumnya 192 pi ya, karena sin 90-nya 1 kan, berarti maksimum. Maka untuk soal yang B, cukup kita hitung GGL ini, GGL maksimumnya dapat dari sini, dari A, 192 pi, tinggal tetanya 30 derajat, jadi sin 30 derajat. Ini kan sin 30 derajat setengah. Setengah kali 192 pi, itu hasilnya 96 pi volt. Oke. Untuk yang C, alfanya itu 90 derajat. Ingat di sini adalah sudut antara medan magnet dan bidang ya, sama seperti tadi. Jadi alfanya ini yang 90 derajat. Nah, karena tetanya itu 90 min alfa 90 derajat, maka tetanya adalah 0. Nah, kita tahu bahwa sin 0 derajat itu nilainya 0. Maka GGL yang untuk yang C jawabannya 0 volt. Seperti itu Sobat Edson.
Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi induksi elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!